warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya. Hingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh keberkahan dan kebahagiaan. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmiatul Ulfah dengan NPM 202207727 selaku moderator. Sebelum itu yang kami hormati Bapak Fahri SOS MAP selaku dosen mata kuliah pengambilan keputusan serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari mahasiswa setia Amuntai, lokal 8F reguler kelompok 3. Adapun topik yang akan kami bahas di sini adalah kepemimpinan dan manajemen keputusan. Sebelum melanjutkan pemaparan topik yang selanjutnya akan dijelaskan, perkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky, NPM 202207675. Perkenalkan, nama saya Eka Hermayanti, NPM 202207680. Perkenalkan, nama saya Rian Hadi Arif Susanto, NPM 202207718. Nama saya Saukil Ajmi, NPM 202207728. Perkenalkan, nama saya Andi Maulana, NPM 202207676. Perkenalkan, nama saya Rusida Aryani dengan NPM 202207722. Perkenalkan, nama saya Radika Melia, NPM 202207716. Perkenalkan, nama saya Ayu Purnamasari dengan NPM 202207678. Mari kita simak dan bahas bersama-sama apa itu kepemimpinan dan manajemen keputusan. Ini saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi, mengarahkan dan memotivasi orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Ini membutuhkan beragam keterampilan dan karakteristik seperti kemampuan berkomunikasi yang baik, pengambilan keputusan yang tepat, membangun hubungan yang kuat, serta pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi orang-orang yang dipimpin. Dengan memadukan elemen-elemen ini, seorang pemimpin dapat memimpin dengan efektif dan membawa perubahan positif. Selain itu, kepemimpinan juga merupakan bagian penting dari manajemen, yaitu merencanakan dan mengorganisasikan. Tetapi peran utama dari kepemimpinan ialah seperti yang saya jelaskan, yaitu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langsung aja, tujuan utama dari kepemimpinan adalah mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh individu atau kelompok yang dipimpin. Di samping itu ada tujuan-tujuan lain dari kepemimpinan meliputi yang pertama menginspirasi dan memotivasi, yang kedua mengarahkan dan mengkoordinasikan, dan yang ketiga membangun dan mempertahankan hubungan, keempat mengembangkan individu mengatasi tenaga dan perubahan, yang kelima yaitu menghasilkan inovasi, dan yang terakhir membangun budaya organisasi yang positif. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, kepemimpinan dapat membawa perubahan yang positif, memberikan dampak yang signifikan bagi individu, tim, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. 3. Terdapat beragam gaya kepemimpinan yang dipraktikkan oleh para pemimpin, dan setiap gaya memiliki pendekatan yang berbeda dalam mempengaruhi dan memotivasi orang lain. Berikut adalah beberapa contoh gaya kepemimpinan yang umum. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, kepemimpinan transaksional. Yang keempat, kepemimpinan situasional. Yang kelima, kepemimpinan servan. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung pada konteks dan situasi tertentu. Pemimpin yang efektif seringkali mampu menggabungkan elemen-elemen dari berbagai gaya kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Adapun fungsi dari kepemimpinan meliputi sejumlah aspek penting yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan kelompok. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari kepemimpinan. Yang pertama, mengarahkan dan membimbing. Yang kedua, menginspirasi dan memotivasi. Yang ketiga, membangun hubungan dan timbal balik. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, pengelolaan konflik. Yang keenam, pengembangan individu. Yang ketujuh, menjadi perwakilan. Melalui pelaksanaan fungsi-fungsi ini, seseorang pemimpin dapat memimpin dengan efektif dan membawa perubahan yang positif bagi organisasi atau kelompok yang dipimpinnya. 5. Manajemen keputusan merupakan proses pengelolaan
dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada tujuan, melibatkan identifikasi, analisis, dan pemilihan solusi terbaik dari berbagai alternatif. Pada dasarnya, manajemen keputusan memastikan bahwa keputusan didasarkan pada informasi yang relevan, analisis yang cermat, dan pertimbangan atau konsekuensi serta risiko. Proses ini penting dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, pemerintahan, organisasi, dan non-profit dalam kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan dengan manajemen keputusan memiliki hubungan yang sangat penting, yaitu di mana ia bertanggung jawab terhadap efek yang ditimbulkan akibat dari pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusan di sini dilakukan untuk motivasi diri seseorang pemimpin dan dasar pengaruhnya terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya, manajemen keputusan sangatlah penting dalam berbagai konteks kehidupan, baik dalam dunia bisnis, pemerintahan, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa alasan mengapa manajemen keputusan begitu krusial. Pertama, yaitu mengarahkan tujuan. Kedua, yaitu mengurangi risiko. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Keempat, mendorong inovasi. Kelima, memfasilitasi perubahan. Keenam, yaitu membangun kepemilikan dan kepemimpinan. Terakhir, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Keseluruhan manajemen keputusan memainkan peran kunci dalam membentuk strategi, meminimalkan risiko, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan individu maupun organisasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan organisasi untuk memahami dan menerapkan manajemen keputusan secara efektif. Menentukan manajemen keputusan melibatkan beberapa langkah yang sistematis. Berikut ada langkah-langkah umum yang dapat Anda ikuti. Yang pertama adalah identifikasi masalah atau peluang. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Yang ketiga adalah analisis dan evaluasi. Yang keempat adalah pemilihan solusi terbaik. Yang kelima adalah implementasi. Dan keenam adalah evaluasi dan koreksi. Selama proses ini penting untuk melibatkan semua pihak yang terkait dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Juga gunakan alat dan teknis yang sesuai, seperti analisis statistik, model matematika, atau teknologi informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam manajemen keputusan, ada beberapa pertimbangan penting yang harus dipertimbangkan secara cermat sebelum mengambil keputusan akhir. Pertama, tujuan dan kriteria. Yang kedua, informasi yang tersedia. Yang ketiga, implikasi dan konsekuensi. Yang keempat, risiko dan ketidakpastian. Yang kelima, keterbatasan dan batasan. Yang keenam, pendapat para pihak terkait. Yang ketujuh, etika dan nilai. Yang kedelapan, konsistensi dengan strategi dan rencana. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara komprehensif, Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi, yang dapat membawa hasil yang lebih baik lagi bagi Anda atau organisasi Anda. Jadi itu tadi beberapa pemaparan topik mengenai kepemimpinan dan manajemen keputusan yang dapat kita tarik menjadi sebuah kesimpulan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain, serta manajemen kepemimpinan yang mencakup pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi, yang mana keduanya sangat baik. Baik itu kepemimpinan dan manajemen keputusan penting di sini dalam kesuksesan suatu organisasi. Dengan demikian, dapat menginspirasi dan dengan adanya manajemen keputusan dapat memastikan pelaksanaan dalam kepemimpinan berjalan dengan efektif dari visi dan strategi yang telah ditetapkan. Dengan memahami perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen keputusan, organisasi dapat mengintegrasikan keterampilan kepemimpinan dan manajemen keputusan dengan baik untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Demikian itu tadi pemaparan materi kepemimpinan dan manajemen keputusan dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Belum bisa ulang. Kayak Beletetnya tunggu satu. inspirasi dan individu. Sekali nggak? Berendam kah? Udah bunyi. Oke. Nama. Oke Pak, bahasanya nah. Santai saja. Mana ya? Kenapa lo? Mata kalau. Wah, bakal. Karena hijau, TTT, berapa teh? Penting dalam kehidupan. Bisa. Dalam konteks. Ada ya? Koreksi. Atau nih. Dalam manajemen. Dengan biasa video. Kemahiran. Mulai Konsistensi.